Ya, kawan-kawan, kita ada pertanyaan baru dari teman kita di YouTube ya. Jadi dari YYZ201, ini Bang, maksud perkataan Abang di menit 2 plus frekuensi atau transaksi dalam satu hari itu sedikit tapi ada akumulasi atau distribusi yang besar. Nah, itu bukannya sama aja Bang artinya, tapi saya bingung kenapa frekuensi atau transaksi bisa sedikit kalau ada akumulasi atau distribusi besar. Oke, bukannya akumulasi atau distribusi juga termasuk transaksi? Boleh dijelasin Bang atau pakai contoh kayak gimana? Makasih Bang. Oke. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan video kita Big Wave itu menentukan arah market ya. Nah, jadi aku jelaskan bahwa ketika ada frekuensi yang kecil atau tidak adanya transaksi atau kurang transaksi dari hari sebelumnya itu, tapi pada saat itu ada akumulasi atau distribusi yang besar itu menentukan arah market. Jadi kita jelasin dulu. Jadi frekuensi sebelumnya kan udah jelas tuh bahwa frekuensi itu adalah nilai atau jumlah, bukan jumlah total ya, tapi jumlah orang bertransaksi dalam satu hari, tidak berpengaruh dari total orang bertransaksi atau total uang yang diterima atau dibeli, bukan ya. Jadi misalnya dalam satu hari ada satu orang yang bertransaksi sekitar 100 juta, yang dihitung itu bukan 100 jutanya tapi satu orangnya. Udah jelas ya sampai situ ya. Kita akan berikan contoh misalnya dalam supermarket. Beruntung banget kita sekarang udah ada AI ya. Ini kita contoh penjualan ya. Kita hapus dulu pertanyaannya. Oke, nah di sini kan ada contoh. Contoh pertama itu toko frekuensi dengan 100 orang pembeli. Ya, banyak dong pembelinya dengan 100 orang pembeli. Dan contoh kedua adalah dengan 10 orang pembeli. Fokus kita ke frekuensi ya. Jadi dalam 100 orang pembeli ini total penjualannya adalah 100 juta. Sesuai dong, berarti satu orang itu 1 juta untuk pembeliannya. Masuk akal dong? Oke, 1 juta per satu orang untuk penjualannya. Oke. Tapi yang kedua ini cuma 11 orang, penjualannya juga sama 100 juta. Jadi satu orang itu masing-masing membeli sekitar 10 juta per orangnya. Nah, di sini itu menentukan bahwa yang akumulasi itu siapa. Kalau di sini kita bisa tahu bahwa yang membeli barang itu orang biasa yang penghasilannya kurang dari 10 juta. Sedangkan di sini adalah orang-orang luar biasa, 11 orang ini masing-masing membeli 10 juta. Berarti kita bisa asumsikan bahwa yang ngebeli ini adalah orang-orang besar yang punya dana yang berlebihan. Jadi seperti itu ya jelasnya. Jadi frekuensinya beda, total jumlah orang membelinya lebih kecil daripada yang di atas, tapi pembeliannya sama guys, 100 juta. Itu masuk akal ya, sudah kira-kira sampai situ udah ngerti ya. Jadi kita jelaskan ke market ya habis ini ya. Jadi penjualnya sama nih 100 juta, tapi yang di bawah berarti itu jelas bahwa 11 orang ini adalah anomali khusus yang memiliki keuangan lebih besar daripada 100 orang di area sini. Ya kan? Udah jelas ya. Nah, kalau kita contohkan di market, misalnya di area sini ada penjualan, ini kan tidak ada frekuensi atau big wave ya. Di area sini lihat volume distribusinya kan lebih besar ya, seharusnya di area sini volumenya. Di area sini itu penjualannya lebih banyak atau frekuensinya lebih banyak. Kalian bisa cek di area sini ya. Nah, kita ambil contoh di area sini, tapi sepertinya agak kurang besar ya. Nah, kita detailkan dulu deh. Kita ambil contoh ini di saham Suri ya. Contoh di area sini itu kita ambil data dari sini aja deh ya. Sekitar tanggal 18 September itu sekitar 16.000 jual beli. 16.000 jual beli. Terus di bagian sini ini lebih kecil guys. Bagian sini yang lebih besar untuk ombaknya itu sekitar 5.000 pembeli, 4.500, 5.000 aja ya. Nah, jelas ya untuk ketimpangan volumenya sudah jelas berbeda ya. Di sini 16.000, di sini 5.000. Seharusnya di area sini itu orang yang ngejual belinya itu kan lebih banyak ya. Seharusnya volumenya lebih tinggi, terus orang akumulasinya lebih tinggi kan, masuk akalnya seperti itu kan, mungkin dari pertanyaan
kenapa abang bertanya seperti itu ya? Seharusnya dengan orang tektokan lebih banyak itu akumulasinya atau distribusinya lebih besar dong. Seharusnya seperti itu kan logikanya. Dan sekarang di sini 5.000 dengan volume yang rendah seperti ini kan seharusnya lebih sedikit dong volumenya. Tapi itu berbeda ketika yang menentukan lebih tinggi dan kecilnya itu adalah orang kaya dan si orang miskin, guys. Jadi ketika di 16.000 ini ternyata isinya orang-orang miskin semua. Ini misal ya, bukan berarti orang yang investasi sini miskin dong. Jadi 16.000 ini kita anggap adalah 100 orang yang belanja 1 juta tadi. Dan 5.000 ini kita anggap adalah 11 orang yang memegang masing-masing 10 juta. Walaupun jumlahnya sama, tapi kalian bisa lihat di area sini, guys. Ini kan udah jelas nih, lebih besar di area sini, yang ini lebih kecil ya. Tanggal 18 itu 16.000, tanggal 15 itu tanggal 19 itu 5.000 transaksi. Kita bisa lihat di bagian akumulasi di area sini, guys. Di akumulasi, sorry. Nah, di area sini kita cek dulu ya. Tanggal 18. Sorry. Oke. Nah, tanggal 18 kalian bisa lihat yang akumulasi besar itu YP paling besarnya aja ya, kita lihat ya. YP itu 1,4 M paling besar. Terus yang XL itu 2,1 M. Itu yang untuk 16.000 pengunjung atau 16.000 transaksi. Kita lihat yang 5.000 transaksi di tanggal 19. 5.000 yang 5.000 transaksi itu malah YP 1,9 M untuk si akumulasi dan XL 1,1 M untuk yang transaksi, yang distribusi. Berarti kan jumlahnya sama. Walaupun ketimpangan transaksi. Nah, jadi kita bisa berasumsi bahwa ketika di area 16.000 ini banyak retail-retail yang jualan barang atau yang ngebuang barang, guys. Jadi ketika retail mungkin misalnya ada 100 retail yang jual barang, ternyata dia cuma bisa ngejualin sekitar 1,9 M tadi ya. Nah, ternyata di area sini malah yang transaksi lebih sedikit, berarti orang-orang yang di area sini adalah pemainnya big player, guys. Big player yang ngeluarin barang transaksinya sedikit. Jadi sekali transaksi mungkin 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sedikit aja dia transaksi, tapi yang berimpact adalah akumulasinya lebih besar. Jadi seperti itu perbedaannya. Jadi semakin sedikit transaksi, tapi jumlah transaksinya, tapi isian transaksinya itu lebih besar. Itulah penanda frekuensi atau ombak besar ini terjadi. Jadi seperti itu, mungkin jelas ya dari kawan-kawan dengan analogi dari supermarket ini ya. Sama-sama membeli barang, tapi dengan jumlah berbeda. Yang satu 100 orang membeli di supermarket, tapi keuntungannya cuma 100 juta. Yang di bawah ini cuma 11 orang, keuntungannya juga 100 juta. Jadi frekuensinya itu sama, frekuensi dari orangnya berbeda, tapi jumlah transaksinya atau jumlah uang yang diberikannya itu lebih atau sama. Jadi berbedanya apa? Berbedanya cuma siapa yang ngebelinya. Yang ngebelinya di area sini 10 juta masing-masing, yang di atas sini rata-rata 1 juta, atau retail-retail di atas ini, disinilah bandar-bandar bekerja. Jadi seperti itu untuk rangkumannya. Semoga jelas ya kawan-kawan kenapa transaksi lebih sedikit tapi si akumulasinya lebih besar. Itu berarti yang ngumpulinnya itu 1 orang atau 2 orang saja. Seperti itu dari aku, semoga jelas dan ditunggu pertanyaan selanjutnya kawan-kawan.